warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat dan syafaatnya untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam aula gedung serbaguna Bandar Lampung ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, dan yang terhormat saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Vivi Triwandari, salah satu mahasiswi dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Berdirinya saya di sini yaitu sebagai orator dari PT Pertamina yang akan menyampaikan sedikit mengenai perusahaan PT Pertamina. Di sini, apakah ada yang tahu perusahaan PT Pertamina merupakan perusahaan yang menghasilkan apa? Ya, benar. PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan tambang yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Perusahaan besar ini merupakan badan usaha milik negara atau yang kita kenal dengan BUMN yang sudah berdiri sejak 1957. Adapun nama PT Pertamina yang sebelumnya bukan langsung menjadi PT Pertamina, yaitu pada tahun 1960 PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara atau PN Permina. Kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina pada tanggal 20 Agustus 1968. Peran Pertamina semakin strategis setelah pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menunjuk perusahaan untuk menghasilkan dan mengolah migas dari loading ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation atau PSO dilakukan melalui kegiatan usaha. Peran penting yang diemban oleh Pertamina ini sekaligus menandai tonggak sejarah baru dalam perjalanan bisnis perusahaan setelah kontribusi nyata yang diberikan oleh Pertamina selama lebih dari 6 dekade menyediakan energi yang telah menggerakkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan berbagai wilayah di luar negeri. Selama ini, masyarakat hanya mengetahui beberapa produk yang dihasilkan oleh kilang milik Pertamina. Produk tersebut misalnya BBM, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan LPG yang biasanya ditemui di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU atau agen-agen LPG. Tapi tahukah Anda, semua ternyata ada banyak sekali produk yang dihasilkan dari kilang existing Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi 7 DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020, CEO Refinery dan Petrochemical Subholding PT Kilang Pertamina Internasional Ignatius Talulembang menjelaskan produk kilang Pertamina dibagi menjadi 3 jenis, yaitu BBM, non-BBM, dan petrokimia. Produk BBM pertama ada gasolin seri seperti Premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, dan Pertamax Turbo 98.
Kedua, ada gasoil seri seperti Biosolar, Dexlite, Pertamit DX. Ketiga, Korosen minyak tanah. Keempat, ada Aftur. Dan kelima, IFO atau HSFO dan MFO, low sulfur. Untuk produk non-BBM seperti LPG, paraxylene, bensin, Grand Cook, Asphalt, Solvent Series, SPBX, Low Sulfy, Minarek, Minasol, Smooth Void, dan Lube Oil Base, HFI, VCBS, XDO, dan Paraffinic Oil. Sementara, untuk produk petrokimia Pertamina memproduksi propilen polyurethane dari kilat ekstrating. Dalam situasi COVID-19 seperti sekarang, Pertamina memasarkan produk yang tidak dapat terserap oleh market domestik ke market internasional. Hal ini karena demand domestik yang menurun secara signifikan. Meski demikian, produk yang diekspor menyesuaikan kebutuhan market internasional serta memperhitungkan kemampuan produksi Pertamina. Produk yang diekspor seperti Aftur, Gasoil, Light Cycle Oil, Decan Oil, MFO, Low Sulfur, dan produk komponen residu tinggi sulfur. Sebagai salah satu badan usaha milik negara, Pertamina harus melakukan upaya transformasi digital. Setidaknya ada 4 langkah yang telah dilakukan oleh Pertamina untuk transformasi digital, yaitu yang pertama, ada digital marketing. Pertamina dalam melakukan promosi dan publikasi tidak hanya memakai cara konvensional, juga merambah media sosial yang lebih banyak digemari orang saat ini. Kemudian, yang kedua ada digital sales. Pertamina Group memiliki aplikasi My Pertamina, aplikasi yang memberikan kemudahan seperti informasi lokasi SPBU hingga reward menarik untuk pelanggan setia Pertamina. Aplikasi My Pertamina juga mendukung sistem pembayaran agar mempermudah pelanggan saat bertransaksi. Kemudian yang ketiga ada digital customer care. Dalam rangka meningkatkan pelayanan konsumen di era digital, Pertamina meluncurkan layanan customer care Pertamina di call center 135. Layanan akan fokus melayani informasi seputar produk-produk Pertamina seperti BBM, LPG, dan pelumas. Pertamina menilai perlu layanan yang langsung dirasakan oleh konsumen. Penggunaan Big Data akan berperan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang diharapkan mampu menciptakan program-program dan inovasi yang tepat untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang keempat ada digital business model investigation. Pertamina dalam terus melakukan inovasi bisnis model, konsepnya semua menjual semua many to many home delivery. Dengan bisnis model seperti itu, orang beli LPG tidak lagi harus datang ke toko fisik. Tinggal pakai aplikasi My Pertamina, lalu bayar pakai link aja platform payment milik BUMN. Sebagai konsumen, mari kita selalu mendukung PT Pertamina agar dapat menciptakan inovasi baru. Dengan kita menggunakan layanan PT Pertamina, maka kita telah melakukan bukti untuk selalu mendukung langkah perusahaan PT Pertamina. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan saya agar kita semua dapat mengambil manfaat terhadap apa yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang hebat yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan saya berbicara. Semoga kalian semua sukses selalu. Dan saya memohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.